Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 9 Januari 2026. Dan tentunya beragam informasi terupdate akan kami sajikan untuk Anda, baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya. Seperti di sore hari ini, 7 ketua RW Buakana yang meminta perbaikan jalan dan pengerukan drainase di depan anggota DPRD Kota Makassar. Dan tentu untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Makmur dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Fiorena. Ya, baik, rapat disampaikan rekan Makmur untuk Tribuners ketahui bagaimana kemudian jalannya musrembang yang kemudian juga untuk mempertemukan para ketua RW Buakana Kota Makassar. Silakan. Ya, jadi Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar, hari ini pada 9 Januari 2026 menggelar menggelar acara musyawarah perencanaan pembangunan yang berlangsung di Hotel Grand Maleo yang terletak di Jalan Pelita Raya, Kota Makassar. Suasana musyawarah berlangsung hangat, berlangsung lancar, di mana musyawarah sendiri dihadiri oleh Camat Rapocini, kemudian hadir perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, kemudian anggota DPRD Makassar, Fasrodin Rusdi juga hadir, dan tentu Lurah Buakana, Ibu Yusriana juga hadir. Jadi dalam acara musyawarah ini diberikan kesempatan kepada seluruh ketua rukun warga, rukun tetangga untuk menyampaikan usulannya berdasarkan hasil rembuk warga di wilayahnya mereka masing-masing. Dan dari penyampaian para ketua rukun warga tersebut didapati bahwa pengerjaan jalan dan pengerukan drainase menjadi usulan yang dominan dalam acara forum musrembang. Ya, itu sementara Fiordana. Oke, iya. Baik, dapat disampaikan juga mungkin adakah data total ada berapa, kemudian ketua RW yang turut hadir pada rapat hari ini, seperti apa juga kemudian usulan yang paling menjadi prioritas di antara semuanya? Ya, jadi ada 7 ketua rukun warga yang hadir, dan memang ada 7 ketua rukun warga yang ada di Kelurahan Buakana. Mereka menyampaikan usulan secara berurutan, dimulai dari ketua RW 1 sampai dengan ketua RW 7. Seperti yang tadi disampaikan bahwa pengerjaan jalan dan pengerukan drainase menjadi usulan yang banyak disuarakan, karena memang menurut para ketua warga, banjir menjadi salah satu masalah utama di Kelurahan Buakana, eh, sehingga mereka mengusulkan untuk salah satunya pengerukan drainase itu harus rutin dan segera dilaksanakan dalam pengusulan tadi di Musrembang. Baik, Ya, iya. ya, usulan-usulan lain yang berkembang juga, Fiorena, adalah yaitu uh, peningkatan insentif kader Posyandu, di mana salah satu ketua rukun warga, yaitu ketua rukun warga 02, Karsali, menyampaikan bahwa insentif para kader ini masih sangat rendah di tengah beban kerja mereka yang sangat besar, dan tanggung jawab mereka juga yang sangat besar sebagai pelayan kesehatan di tingkat kelurahan. Mereka saling mengusulkan agar ada peningkatan insentif, ada penambahan, dan juga ada penambahan dari sisi fasilitas prasarana posyandu di Kelurahan Buakana. Ya, itu sementara. Oke, tentu ada beberapa poin yang kemudian menjadi masukan begitu untuk Kelurahan Buakana dan akan disampaikan langsung untuk Pemkot Makassar. Benar demikian rekan Makmur? Ya, bagaimana pernah bisa diulang? Iya, ya, tentunya ada beberapa poin yang kemudian disampaikan oleh masing-masing ketua RW mewakili rukun warganya yang berada di Kelurahan Buakana, dan tentunya akan diteruskan langsung kepada pemerintah Kota Makassar juga. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan juga, ini kan ada dua hal atau juga isu utama yang dominan dari RW 1 hingga RW 7 yang menyatakan bahwa meminta perbaikan jalan dan juga pengurukan drainase. Nah, apakah dari ketujuh
satu ketua RW tersebut menyampaikan bahwa fenomena ini dampaknya seperti apa begitu bagi aktivitas warga. Ya, jadi mereka menyampaikan bahwa setiap musim penghujan datang seperti saat ini, air di drainase lorong atau di wilayah mereka masing-masing itu tersendat, tidak tidak mengalir dengan lancar, yang membuat air kemudian masuk ke rumah-rumah warga, dan itu menjadi masalah yang utama dan masih sementara mereka masih sementara memikirkan bagaimana caranya bisa diselesaikan. Sehingga itulah mereka berharap pemerintah kota untuk secara rutin melakukan pengerukan dari hulu sampai ke hilir drainase yang ada di Kelurahan Buakana. Kemudian untuk jalan, mereka salah satu ketua RW mengatakan bahwa jalan di wilayahnya itu eh, rusak parah, bahkan kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di sana. Sehingga dia menekankan kondisi jalan ini betul-betul segera harus diperbaiki. Ya itu, Fiona. Oke, baik iya. Dan tentunya berdasarkan topik kita di sore hari ini juga rekan Makmur bahwa disampaikannya atau juga seluruh usulan tersebut, usulan warga disampaikan langsung di depan anggota DPRD Kota Makassar. Nah, seperti apa respon dari anggota DPRD Makassar dalam hal ini legislator P3? Ya, jadi legislator P3 yakni Pasrudin Rusli yang hadir dalam acara Musrembang langsung menanggapi semua usulan baik yaitu perbaikan jalan, pengerukan drainase maupun peningkatan insentif kader posyandu. Ia langsung kemudian meminta kepada perwakilan SKPD atau dinas yang hadir juga pada acara musrembang ini untuk segera menindaklanjuti usulan-usulan warga tersebut, terutama kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar untuk segera melakukan pengerukan di drainase-drainase yang dimaksud oleh para warga. Dan untuk perbaikan jalan, ia mengatakan itu juga akan menjadi atensi dalam tahap perencanaan selanjutnya, dan juga ia meminta atensi Dinas PU untuk melihat bagaimana kemungkinan pengerjaan jalan-jalan tersebut. Dan Pasrudin Rusli menegaskan, bahkan ia mengatakan kalau bisa dikerjakan secepatnya pada tahun 2026 ini, kenapa tidak? Ia mengatakan dalam artian ia mengatakan kalau jika dinas PU bisa mengerjakan pada 2026, maka dia minta segera dikerjakan, tapi jika tidak untuk dimasukkan dalam perencanaan untuk tahun anggaran 2027. Itu yang tadi sempat disampaikan oleh anggota DPRD Kota Makassar. Oke, baik ya. Di sisi lain mungkin juga kita ingin dengarkan bagaimana kemudian sikap dari Lurah Buakana, ada Ibu Yusrina, mungkin dalam mengawal aspirasi masyarakat ke tingkat kecamatan, seperti apa komitmennya? Ya, jadi Ibu Yusrina menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh warga Buakana yang telah menyampaikan aspirasinya, yang kemudian dihimpun, disaring oleh para ketua RT dan ketua RW, yang kemudian disampaikan dalam acara forum Musrembang pada hari ini. Ia berjanji dan berkomitmen akan terus mengawal usulan-usulan tersebut sampai ke tingkat jenjang yang lebih tinggi dalam forum musyawarah kecamatan hingga ke tingkat kota. Ya, itu Piran. Iya, baik. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini, rekan Makmur. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Kami menunggu update terbarunya bagaimana kegiatan musrembang yang terjadi atau juga yang dilaksanakan untuk beberapa kelurahan kecamatan di tingkat kecamatan yang ada di Kota Makassar akan disampaikan oleh rekan Makmur. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Makmur. Berikut juga pernyataan dari anggota DPRD Kota Makassar, Fasrudin Rusli. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Secara gratis, dengar lagi kabarnya Pak.
Alhamdulillah karena lengkap sekarang ini ada pencamang dari anggota dewan. Iya, insya Allah. Iya, terima kasih informasinya bahwa insya Allah pembangunan kantor Luru Bokana dilaksanakan tahun ini. Terima kasih Pak anggota dewan. Dan saya perlu juga lanjut Pak anggota dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari teman-teman dari Dinas PU Makassar, buat Selawi dan teman-teman. Selanjutnya pemaparan dari Bapeda, ya, Bapeda Kota Makassar yang cuma sedikit mungkin merefresh untuk kegiatan. Selamat datang Pak. Tahun ini kita berangkat dari pelaksanaan program RPJMD kita yang baru tahun 2025 hingga 2029. Hari ini apa-apa saja usulan-usulan yang diterima dari warga Rapocini atau Buakana, dan apa yang kemudian akan selanjutnya ditindaklanjuti sebagai legislator di dapil ini? Alhamdulillah saya menghadiri musrembang di Kelurahan Buakana. Banyak hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat, kepada kami. Kami menerima aspirasi dari masyarakat. Ada beberapa keluhan dari baik drainase, jalan lingkungan, betonisasi dan aspal. Alhamdulillah hari ini bisa mereka ajukan kepada kami dan kami akan tindak lanjuti, dan sudah ada beberapa yang sudah masuk dalam program dari teman-teman di pekerjaan umum, terutama di lorong 9A akan dibetonisasi, dan di tempat lain pun ini ada 7 RW. Alhamdulillah usulan mereka sudah kami tampung, baik drainase maupun paving block yang banyak keluh kesah dari masyarakat sudah beberapa tahun yang belum terjamah oleh pemerintah kota, dan alhamdulillah kami mediasi, dan insya Allah dalam waktu untuk musrembang 2007, tapi umpamanya 2026 bisa dikerjakan, kenapa tidak? Dan kami sebagai pimpinan DPRD, pimpinan Komisi C DPRD Kota Makassar akan menindaklanjuti apa menjadi usulan dari mereka. Pak Dewan, itu tadi kan ada yang mengusulkan soal insentif Kajar Posyandu, dan juga soal tadi ada soal apa yang dia sebut dana kelurahan ini tidak direalisasikan dengan bagaimana terkait itu? Jadi ada beberapa teman-teman dari Posyandu yang menanyakan soal insentif, dan tadi kita sudah dengarkan jawaban dari teman-teman dari Puskesmas. Memang ada insentif hanya per tribulan, tapi ini kan pencairannya biasa sangat lama, menunggu dari 47 Puskesmas yang pengusulannya harus disamakan semua. Jadi ada beberapa Posyandu yang mempertanyakan kok lama sekali untuk pencairannya, tapi alhamdulillah sekarang dari Dinas Kesehatan akan mengembalikan anggaran tersebut ke kelurahan. Kalau terkait pengelolaan dana kelurahan itu Pak, yang jadi saya sudah sampaikan kepada Bu Lurah, insya Allah di teman-teman di Buakana akan menjemput namanya dana kelurahan, karena dana kelurahan ini sangat dibutuhkan dan sangat membantu warga Kota Makassar, terutama di Kelurahan Buakana. Soal untuk stunting, TB maupun anggaran dana-dana yang perlu digunakan oleh teman-teman kami di Kelurahan Buakana. Siap, terima kasih Pak. Ya, siap. Dari RPJMD ini kita turunkan ke pelaksanaan rencana kerja Stadion Sepak Bola Makassar Super Ups dan Makassar Creative Hub. Di antara 7 program prioritas wali kota ini, di beberapa tempat dan di beberapa wilayah sudah banyak yang berjalan. Pertama, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengarnya. Pertama, seragam dan perlengkapan sekolah gratis. Ini program unggulan Bapak Wali Kota. Selanjutnya, instalasi air bersih gratis, iuran sampah gratis. Kita mengupayakan kegiatan ini bisa terus terkawal hingga akhir periode
Bapak Wali Kota tahun 2029. Baik Bapak Ibu sekalian, selain untuk program prioritas ini, rencana kita untuk kegiatan di tahun 2027 tahun depan. Itu fokus pembangunannya ada arahan untuk pembangunan kepulauan. Jadi prioritas untuk wilayah pemerataan pembangunan di wilayah pulau-pulau kita. Kita punya ada 12 dan rekan-rekan sesama ketua RW, ketua RT, para undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Saya langsung Pak sampaikan bahwa untuk RW 2 Kelurahan Buakana untuk periode tahun pembangunan 2027 anggota dewan seperti ini yang saya disampaikan tadi. Ya, terima kasih dari Dinas PU. Ada saya ingin singgung sedikit ini sebagaimana yang disampaikan tadi, ya, bahwa beberapa program Pak Wali Kota Makassar ini mulai dari secara gratis. Dengar lagi kabarnya Pak. Alhamdulillah karena lengkap sekarang ini ada pecalang dari anggota dewan. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih informasinya bahwa insya Allah pembangunan kantor Luru Buakana dilaksanakan tahun ini. Terima kasih Pak anggota dewan. Dan saya perlu juga lanjut Pak anggota dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari teman-teman dari Dinas PU Makassar, buat Sawi dan teman-teman. Selanjutnya pemaparan dari Bapeda, ya, Bapeda Kota Makassar yang cuma sedikit mungkin merefresh untuk kegiatan. Selamat datang Pak. Tahun ini kita berangkat dari pelaksanaan program RPJMD kita yang baru tahun 2025 hingga 2029, di mana dari RPJMD ini kita turunkan ke pelaksanaan rencana kerja Stadion Sepak Bola, Makassar Super Apps, dan Makassar Creative Hub. Di antara 7 program prioritas wali kota ini, di beberapa tempat dan di beberapa wilayah sudah banyak yang berjalan. Pertama mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengarnya, pertama seragam dan perlengkapan sekolah gratis. Ini program unggulan Bapak Wali Kota. Selanjutnya instalasi air bersih gratis, iuran sampah gratis. Kita mengupayakan kegiatan ini bisa terus terkawal hingga akhir periode Bapak Wali Kota tahun 2029. Baik Bapak Ibu sekalian, selain untuk program prioritas ini, rencana kita untuk kegiatan di tahun 2027 tahun depan. Itu fokus pembangunannya ada arahan untuk pembangunan kepulauan. Jadi prioritas untuk wilayah pemerataan pembangunan di wilayah pulau-pulau kita. Kita punya ada 12 dan rekan-rekan sesama ketua RW, ketua RT, para undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Saya langsung Pak sampaikan bahwa untuk RW 2 Kelurahan Buakana untuk periode tahun pembangunan 2027 anggota dewan seperti ini yang saya disampaikan tadi. Ya, terima kasih dari Dinas PU. Ada saya ingin singgung sedikit ini sebagaimana yang disampaikan tadi, ya, bahwa beberapa program Pak Wali Kota Makassar ini mulai dari secara gratis. Dengar lagi kabarnya Pak. Alhamdulillah karena lengkap sekarang ini ada pecalang dari anggota dewan. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih informasinya bahwa insya Allah pembangunan kantor Luru Buakana dilaksanakan tahun ini. Terima kasih Pak anggota dewan. Dan saya perlu juga lanjut Pak anggota dewan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari teman-teman dari Dinas PU Makassar, buat Sawi dan teman-teman. Selanjutnya pemaparan dari Bapeda, ya, Bapeda Kota Makassar, yaitu sedikit mungkin merefresh untuk karena kegiatan selamat datang Pak. Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan gardu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.